وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita terus bahas tentang istilah sufi yang masih berkaitan dengan diri kita, ya, yaitu sisi kedua. Ya, kita sudah bahas sedikit tentang nafsu, masih banyak sebenarnya, tapi cukup untuk sekarang. Jadi sisi berikutnya adalah qalbun. Ya, qalbun itu umumnya kita paham itu sebagai hati, ya. Tapi cuma dalam Indonesia itu ya, agak sedikit rancu, ya. Hati lebar atau hati jantung, ya. Tapi sebenarnya ada kaitan sebenarnya, ya. Bismillah, ada kaitannya. Dalam pelajari tentang nafsu, ya, lebar itu yang mengontrol nafsu pertama, kemudian hati, ya, yang dinamakan sadrun, nafsu kedua, ya. Nafsu ketiga itu hatinya di luar, bukan di dalam, itu gurunya. Dan nafsu keempat di luar juga, yaitu Allah sendiri, itu hatinya orang mukmin, ya. Itu sebabnya orang mukmin cuma qalbun min baitullah, cuma rumah Allah, jadi hatinya itu Allah. Itu yang dimaksudkan hadis tentang ketika menceritakan tingkatan-tingkatan hati, apa, sadrun, qalbun, fuadun, lubun, sir wa akhfa, dan ana, ya, dan aku. Ya. Jadi berarti orang mukmin menyediakan tempatnya untuk Allah, yaitu hati yang sebenarnya. Jadi tingkat-tingkat, ya. Jadi dari sadrun sampai hari ini kita mau bahas tentang, ya, sisi yang paling rendah, itu sadrun. Jadi ketika dalam Quran itu ada, kalau sebut sadrun itu langsung ke sana, tapi terkadang Allah sebutkan qalbun, tapi itu secara ijmali, dalam, ya, pembahasan usul itu secara global, mewakili semua tahap-tahap nafsu, ya. Tapi secara tafsili, secara detail, terperinci, Allah bahas dengan istilah sadrun untuk yang pertama, qalbun untuk yang kedua, dan seterusnya. Jadi kalau kita pelajari usul, ya, jadi sering dalam Quran itu satu kata itu terkadang untuk am, terkadang untuk khas, terkadang disebut am tapi untuk khas, terkadang khas untuk am. Jadi harus kita memahami, ya, kedudukan setiap ayat itu. Begitulah dengan global, Allah sebutkan secara global, tapi ada, ya, rinciannya. Oke, begitu. Jadi kalau dalam Quran Allah jelaskan dengan sangat jelas tentang hati yang menghadap pada makhluk, yaitu sadrun. Sadrun ini tempat segala masalah, karena ini tempatnya segala bisikan syaitan. Allah simpulkan dalam Quran masalah manusia itu dalam surah An-Nas, karena setiap buku itu halaman terakhir ataupun kesimpulan satu buku itu adalah yang terakhir, ya. Jadi yang terakhir itu surah An-Nas. Surah An-Nas itu menjelaskan tentang inti masalah manusia. Bismillah. Yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Jadi tempatnya bisikan syaitan. Ya. Nanti harus kita bahas tentang bisikan. Ya, tapi Allah sebutkan yang paling banyak selalu diutamakan, yang paling
diutamakan Allah itu yang disebutkan duluan. Jadi berarti dalam surat An-Nas itu disebut duluan itu adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas. Jadi di mana letaknya waswas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey. Jadi waswas itu ada di dalam sudur. Nah, di situ munculnya semua masalah. Ya. Masalah yang membuat kita lapang, yang membuat kita sempit, membuat kita senang, membuat kita sedih, ya, semuanya di sana. Ya. Allah sebutkan beberapa tempat, ya, dalam Quran itu, wa naza'na ma fi sudurihim ghil, dan kami menghilangkan, menarik, ya, naza'ah, mencabut sifat ghil, ya, yang ada di dalam sudur, yaitu hasad dengki. Ya. Berarti di surga tidak ada itu, dan berarti di dunia penuh dengan itu, ya, penuh dengan ghil. Dan juga tempat lain itu ghaid. Ghaid itu rasa marah, ya, sifat marah, sifat tidak senang, ya. Dan tempat lain disebutkan haraj, ya, haraj itu merasa tidak senang hati, ya, tidak merasa tertekan, sempit. Itu sebabnya dengan guru tidak boleh ada haraj, ya, tidak boleh ada haraj terhadap guru. Berarti tidak boleh merasa, ya, tidak enak dengan guru, ya, harus terus terang dengan guru. Itu sangat penting. Jadi di sini letaknya segala kegelapan, zulm, ya, kezaliman itu kegelapan. Itu dari sadrun. Jadi sadrun ini tempatnya segala masalah. Karena sadrun adalah hati yang menghadap pada makhluk. Ya, menghadap pada makhluk. Berarti menghadap pada syaitan, menghadap pada nafsu kita, menghadap pada orang lain, menghadap pada segala urusan dunia. Berarti kalau sebut cinta, nanti kita bahas lebih detail lagi. Tahap sadrun cintanya adalah cinta dunia. Ya. Berarti sesuai dengan, ya, kalau kita kaitkan dengan nafsu pertama, berarti hati ini hanya tertumpu pada pertumbuhan. Ya. Bertambah atau berkurang. Jadi ketika bertambah, hatinya senang. Kalau berkurang, hatinya susah. Ya, kalau bertambah, hatinya lapang. Kalau kurang, hati menjadi sempit. Ya. Jadi harus kita paham. Jadi kondisi hati ini sangat berkaitan erat dengan lever. Itu soal dalam pengobatan Cina berkaitan dengan marah. Ya, lever itu berkaitan dengan marah. Berarti kalau ketika dapat, hilang marah. Ketika tidak dapat, muncul marah. Ketika orang lain dapat, muncul ghil, hasad dengki. Ya. Jadi muncul semua sifat-sifat yang tercela ada di sadrun. Ya, semua. Jadi ketika bisa istirahat, dia akan senang. Ya. Hilang stres. Ketika harus kerja keras, bertambah stres. Ya. Itu karena sadrun. Karena selalu berkaitan dengan di luar kita. Jadi dalam istilah sufi berkaitan dengan al-aghyar, ghair, lain. Maksudnya selain Allah. Ya. Dari segala aghyar itu masuk ke sadrun. Dan kalau dengan nafsu pertama berkaitan dengan pertumbuhan, ya, dan gizi. Kalau nafsu kedua, sadrun ini berkaitan dengan suka atau tidak suka.
Ya. Jadi sadrun itu merasa muncul rasa cinta terhadap seseorang karena ada yang dia mau. Kalau dia tidak dapat apa yang dia mau, mulai benci. Ini nafsu kedua. Ya. Dia hanya suka kalau dapat. Kalau sesuai dengan panca inderanya, sesuai dengan apa yang dia dengar, dia senang. Ya, dia suka. Kalau tidak sesuai, dia benci. Ya, jadi sadrun ini terpengaruh ya, dengan nafsu kedua, pertama dan kedua. Jadi ketika dia bisa memahami sesuatu untuk kepentingan dirinya, dia senang. Tapi kalau tidak, dia mulai stres karena tidak paham. Dan muncullah bisikan syaitan untuk menambahkan ketidakpahamannya. Dan muncullah syak wasangka. Ya, muncullah sifat-sifat prasangka yang buruk di sini. Jadi dimasukkan oleh, karena dia tidak bisa memahami yang perkara-perkara biasa, ya, yaitu akal sehat, tidak bisa, dan dia tidak bisa membayangkan sesuatu yang terjadi. Di akhirnya dia hanya menarik kesimpulan yang buruk saja. Dia selalu buruk sangka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Tidak ada baik sangkanya, semuanya buruk. Itu nafsu pertama dan nafsu kedua. Ya, nafsu kedua itu sering terjadi. Jadi akhirnya lebih cenderung pada ya, keburukan. Berarti semuanya dia akan mencurigai orang saja. Dia akan merasa hasad dengki terhadap orang kalau orang lebih paham dari kita, dapat lebih banyak dari kita. Ketika orang lain senang, dia susah. Nah, ini sadrunnya nafsu kedua. Ya. Tidak ada kesenangan, lebih pada kesusahan. Ya, selalu sempit. Ya. Terkadang dia menyukai sesuatu pun itu menyebabkan sadrannya sempit. Ya. Karena dia selalu membandingkan pada yang lain. Yang lain lebih senang dari kita. Yang lain dapat lebih banyak dari kita. Yang lain bisa tersenyum, membuat dia tidak bisa tersenyum. Ya. Yang lain bisa bersenang-senang dengan apa yang ada pada diri mereka, membuat dia ya, tidak senang. Nah, ini sadrun dan nafsu kedua. Karena lebih cenderung. Kalau sudah berputar masuk menjadi qalbun, dalam istilah kedua ini baru berubah. Kalau belum, semua dia membuat dia sengsara. Ya, karena bisikan syaitan terus untuk yang semua yang negatif saja, semua yang tidak baik. Ya, ini. Jadi berhati-hati dengan nafsu pertama dan nafsu kedua ini dalam berkaitan dengan hati kita. Ya, hati kita itu sangat mudah terpengaruh. Ya, sangat mudah. Ya. Karena apa saja yang kita dengar terpengaruh, apa yang kita lihat terpengaruh, apa yang kita rasakan terpengaruh. Ya, ini sadrun. Okay. Sadrun ini hampir tidak ada baiknya. Ya. Ketika ada baik itu, ketika Allah lapangkan sadrnya dengan Islam, ketika dia sudah pasrah, dia sudah taslim, dia sudah menyerah pada ketentuan Allah, baru sadrnya baru bisa tenang. Ya, itu sebabnya Allah sebutkan
Kalau Allah inginkan kebaikan, Allah yashrah sadruhu lil Islam. Allah lapangkan hatinya, yaitu sadarnya, untuk menerima Islam. Ya. Jadi bukan hanya masuk Islam saja, tapi menerima syariat Islam, menerima semua perintah Allah, ya, dan dia senang dengan semua ketentuan Allah. Itu Islam yang sudah taslim, yang sudah pasrah, yang sudah mau ikut ketentuan Allah, ya. Dan di saat itulah hatinya menjadi lapang. Jadi Allah sudah sebutkan itu dalam Quran, tentukan yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya dengan untuk Islam. Ya, paham ya? Jadi kalau nafsu ketiga ini pun pemulaan, ya, di antara sadr dan qalbun, ya. Jadi dia akan bolak-balik. Ketika dia mulai merenungkan, tafakkur, sadrnya mulai lapang dan bisa mempersiapkan sadr itu untuk menjadi qalbun, ya. Ketika dia mulai berzikir, sudah jadi qalbun, ya. Karena hanya qalbun saja yang senang dengan zikir, karena dia merasa tenang. Ketika sudah nafsu ketiga ini mulai berfungsi dan akan membuat hatinya tenang. Dan ketika hatinya tenang, saudaranya tenang, menjadi qalbun, sudah berubah. Karena dia sudah berpaling dari menghadap pada makhluk ke Sang Pencipta. Ya, ketika dia berpaling, saat itulah sadrun sudah habis, mulai qalbun. Ya. Kalau tidak, bolak-balik. Jadi sebab awal tahap pertama itu orang yang mulai berzikir itu bolak-balik. Ya, terkadang dia tenang, terkadang dia senang. Ya. Tapi kalau senang ada susahnya. Ya. Kalau tenang tidak ada senang dan susah. Ya. Jadi senang dan susah harus kita selalu berzikir sampai betah. Ya. Karena ketika kita sudah betah dengan segala ketentuan Allah, sudah tenang. Ya. Karena Allah tetapkan dalam Quran, ya, sesungguhnya dengan berzikir pada Allah itu hati menjadi tatma'innul qulub, ya. Qalbun itu akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah itu hati menjadi tenang? Allah sengaja menambahkan itu pertanyaan supaya kita semua harus mengalaminya dan semua bisa menjawab, bala, memang benar. Ketika kita mengalami itu, ya, dan di saat itu, kalau sudah mengalami itu, sudah jadi qalbun, bukan kalbun, ya. Kalau bahasa Indonesia itu keliru, karena qalbun kalau ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi kalbun. Kalbun itu anjing, ya. Harus tulis dengan qaf, qalbun. Jangan tulis dengan kalbun lagi. Itu sebabnya tidak bisa paham, karena dia sebut hatinya dengan anjing. Jadi masalah terus, ya. Jadi harus ganti menjadi kalbun, ya. Jangan pakai kalbun lagi, ya. Jadi bukan kalbuku, qalbuku. Oke. Paham? Dan ini sudah masuk nafsu ketiga. Jadi di saat itulah dia senantiasa ingat Allah, dan di situ muncullah ilmu, pemahaman. Semakin dia memahami, semakin dia akan tenang. Dan disitulah dia akan mulai beramal dengan benar, beramal dengan ilmu, yaitu penuh kasih sayang, penuh pemaafan, penuh pemahaman, penuh sopan santun, ya. Dia amal dengan cara begitu, ya, yaitu amal qalbun. Kalau belum, masih amal sadrun. Kalau amal sadrun itu ada kalanya senang, ada kalanya tidak. Ada kala
ya, menyenangkan, ada kala menyakitkan. Ya. Jadi amal-amalnya karena belum murni, belum suci. Itu sebabnya walaupun dia senyum menyakitkan orang. Ya. Karena masih tidak murni. Dia memberi menyakitkan orang. Ya. Masih itu karena masih sadrun. Tapi kalau sudah dalam kondisi qalbun, waktu dia senyum menyenangkan, ya, menenangkan orang. Ketika dia senyum, ya, orang rasa bahagia. Tapi kalau sadrun yang senyum, ya, orang tidak rasa bahagia, karena ya, menjadi sindiran, menjadi sesuatu yang kurang beres, walaupun dia senyum. Ya. Dari senyum yang dari mana? Ya, dari hati yang murni, yang sudah tenang, itu yang menyenangkan. Ya. Oke, saya paham sekarang. Jadi harus perhatikan, ya, kaitannya hati dengan nafsu-nafsu. Ya. Jadi, berarti harus hati-hati. Ya. Jadi perhatikan ini. Dan disinilah hati seseorang itu mulai berkembang, karena sudah mulai suci dan penuh hikmah, ya, penuh dengan kebijaksanaan. Jadi apa saja yang dia katakan dari hati akan jatuh ke hati, akan masuk ke hati. Kalau yang dari mulut saja itu sadrun. Kalau sadrun tidak pernah akan menembus di telinga, karena menyakitkan telinga. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke qalbun, apa saja yang dia ucapkan itu menyenangkan dan menenangkan, ya, membuat orang gembira. Ya. Paham? Jadi kemudian dia akan menggugah, karena hatinya sudah tergugah, sudah bangun dari tidur, sudah hidup. Sebelumnya masih dalam keadaan tidur, ya, keadaan lalai, karena tidak terhubung dengan Sang Pencipta. Jadi ketika sudah muncul nafsu ketiga, sudah menjadi qalbun. Dan di sini ada 3 tahap hati. Ketika sudah awal-awal dan qalbun, kemudian dia sudah mulai menyaksikan semua itu, selalu menyenangkan dirinya, menyenangkan yang lain. Di saat itu dia melihat bukan dirinya, Allah yang menggerakkannya. Nah, di situ mulai hatinya hidup menjadi fuad. Ya. Karena di sini bukan dugaan saja, bukan mengklaim saja, tapi benar-benar melihat tangan Allah terlibat. Jadi ingatannya, zikir pada Allah itu beda dengan sebelum itu. Sebelum itu dia berusaha untuk ingat Allah, tapi dalam kondisi sudah mulai hidupnya fuad, dia senantiasa menyaksikan memang Allah yang menggerakkannya, ya, memang Allah yang mengaturnya, memang Allah yang memberikannya, ya. Sampai ketika dia memberi, dia tahu itu bukan dirinya, ya. Itu yang sampai fuad ini sudah mulai melihat, ya. Itu sebabnya Allah isyaratkan itu, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama, ya. Ketika kamu melempar, bukan kamu yang melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Dan Nabi sudah melihat itu, ya. Nah, ini fuad sudah muncul. Nah, ini tetap ada nafsu ketiga, tapi lebih tinggi, ya. Jadi fuad ini sudah mulai memahami, sudah mulai melihat, sudah mulai menyaksikan segala sesuatu itu tidak terjadi dengan sendirinya, ya.
berarti dia tidak kufur lagi. Yang sebelum itu masih kufur. Oh, ya, ini terjadi dengan begini, begitu saja, ataupun ya, kenapa? Ketika kita menanyakan itu sudah mati tauhid kita. Seharusnya tidak menanyakan kenapa. Seharusnya kita sudah tahu tidak akan terjadi sesuatu kecuali Allah yang menentukan. Yaitu salah satu definisi sudah mantap imannya itu adalah dia tahu segala apa yang ditentukan Allah untuk dirinya tidak akan terluput. Ya. Dan segala sesuatu yang Allah tidak tentukan untuk dia tidak akan sampai. Tidak akan terjadi. Disitulah munculnya iman yang kuat. Ketika dia memahami itu. Apa saja yang terjadi itu karena Masya Allah. Ya. Apa saja yang akan terjadi itu insya Allah. Ya. Berarti kalau Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, Masya Allah, karena sudah Allah inginkan. Ya. Bukan yang lain. Bukan diri kita, bukan orang lain. Ya. Itu sama guru saya mengatakan, ketika kalau kita ditampar orang, Masya Allah. Karena sudah Allah tentukan. Masya Allah. Kalau bisa kita ingat di waktu itu. Sering tidak ingat marah-marah kita. Ya. Kalau orang yang sudah paham, Masya Allah. Ya. Karena tahu tidak akan terjadi. Ya. Kecuali Allah sudah tentukan. Ya. Ya. Para istri Nabi ditanya, apa yang paling sering diucapkan oleh Nabi? Mereka semua menjawab yang sama karena begitu sering. Ma qaddara yakun. Apa saja yang sudah ditentukan itulah yang akan terjadi. Ma qaddara yakun. Ya. Apa saja terjadi. Ya. Istri marah-marah, ma qaddara yakun. Ya. Karena itu ditentukan Allah. Kalau tidak akan terjadi. Berarti kalau marah-marah pasti sudah ditentukan. Ya. Atau istri bawa sesuatu terjatuh, pecah, ya, cangkir, piring semua. Ma qaddara yakun. Ya, dan ditambah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja sudah ditakdirkan pasti terjadi. Itu Masya Allah sudah terjadi. Nah, jangan sedih lagi. Ya. Kalau tidak paham, marah-marah pada istri. Ya. Begini begitu, marah terus. Ya, berarti ma qaddara yakun juga. Karena dia marah-marah itu sudah ditakdirkan juga. Ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi ini sangat luar biasa, ya. Nah, ini nafsu ketiga yang berkaitan dengan qalbun dan fuad. Dan tambah satu lagi, ketika dia sudah paham, sudah punya ilmu untuk setiap kejadian itu sudah masuk ke lubun. Lub ini orang yang sudah punya akal. Berarti akalnya sudah sempurna. Semuanya ada akalnya. Nah, Sayyidina Ali ketika bicara tentang nafsu, wal aqlu fi wasti kulli. Akal itu di tengah-tengah semua nafsu. Berarti nafsu pertama itu akal-akalan. Namanya akalnya. Ya. Tapi nafsu yang sudah sampai ke lub, akalnya sudah mulai sempurna. Ya, sudah mulai bisa memahami, ya, yang segala sesuatu itu dia sudah ada ilmunya, yaitu tidak akan terjadi kecuali dengan ketentuan Allah. Nah, itu sebab Nabi bisa mengatakan dalam semua kondisi ma qaddara yakun. Apa yang sudah ditakdirkan itulah yang akan terjadi. Ya. Okay. Ini lub, ya. Artinya sudah memahami. Ya, orang yang sudah memahami itu tidak akan bersedih. Ya. Karena dia sudah tenang dengan
ketentuan Allah, dia sudah senang dengan ketentuan Allah, dia sudah pasrah dengan ketentuan Allah, dia sudah menyerahkan dirinya pada Allah dan mempersiapkan diri untuk maqam rabbih, tempat duduknya Allah. Ya, di sinilah munculnya yang jarang kita bahas, sir wa akhfa wa ana. Rahasia dan paling rahasia dan aku. Ya, ini masuk ke nafsu yang keempat. Dari hati yang sudah pertama dia serahkan pada yang lain, yang menjadi hatinya itu gurunya, mursyidnya. Ya, dia sudah tidak bergantung pada kalbunya sendiri, karena kalbunya sudah diserahkan pada gurunya. Ketika itu gurunya bawa pada Nabi, ya, Nabi bawa pada Allah, dan ujungnya jadi itulah sir bersama guru, akhfa bersama Nabi, wa ana bersama Allah. Jadi 3 tahap hati yang berturut-turut. Ya. Jadi mulai rahasia itu dengan guru, ya. Dan rahasia dalam rahasia itu bersama Nabi. Dan ketika munculnya ana, tidak bisa dibicarakan lagi. Ya. Jadi sulit dibicarakan lagi. Karena itu sudah menjadi kalbun mukmin itu sudah menjadi baitullah. Ya. Kalau ada rumah pasti ada penghuninya. Saya paham sekarang. Jadi kaitan dengan nafsu yang keempat, murni, suci, ya, dan benar-benar taslim. Ya. Karena itu sifat yang sudah, nafsu sudah sempurna, nafsu yang sudah jadi ketuhanan, ya. Nafsu ketuhanan inilah yang punya ana di dalamnya. Okay. Dan tidak boleh disebutkan ketika terlontar itu akan okay. Tapi sebenarnya ada ana, ya. Karena hatinya sudah siap untuk dihuni, ya, bukan rumah yang siap dihuni, ya. Ya, hatinya sudah dibersihkan dari segala sesuatu agyar, dibersihkan dari segala dunia, dibersihkan dari segala keinginan, dibersihkan dari dirinya sendiri, ya. Ketika itu baru bisa ditempati, ya. Sudah tidak ada segala sesuatu yang lain, ya, baru siap untuk ana. Itu hati yang paling tinggi, ya. Paling rendah sadrun, masuk ke sadrun, masuk ke fuad, masuk ke lub, masuk ke sir, akhfa, dan ana. Itu tahap-tahap hati, ya. Ya, ini kondisi hati. Alhamdulillah. Okay. Jadi paham kaitan dengan nafsu, ya. Jadi paling rendah itu nafsu yang paling rendah. Sadrun itu selalu, ya, dikendali oleh nafsu, dan nafsu dikendali oleh sadrun. Jadi bolak-balik begitu. Jadi saling mempengaruhi. Dan berarti kata orang Indonesia benar, hati itu liver, nah hati itu jantung, dua-duanya. Berarti hati yang berkaitan dengan nafsu pertama dan hati yang berkaitan dengan nafsu kedua, ya. Ya, karena bahasa Arab sedikit kurang jelas, karena itu liver saja. Tapi bahasa Indonesia bisa terlihat. Berarti orang dulu paham, ya. Jadi sebutkan hati itu untuk liver karena ada kaitan dengan yang mengontrol nafsu pertama, ya. Yang kedua itu sadrun, ya. Dan ada tulisan lain mengatakan qalbun, tapi
secara ijmali, secara global, tapi tafsili secara terperinci itu maksudnya sadrun. Dalam Quran sering begitu juga bolak-balik. Jadi harus kita paham konteksnya. Ya, terkadang Allah menggunakan sadrun, terkadang Allah menggunakan qalbun. Ya. Gitu, ya. Jadi ketika masuk ke nafsu kedua, jadi masih ada sadrun tapi terkadang qalbun. Masuk ke nafsu ketiga, tiga muncul. Mulai dengan qalbun, kemudian kepada fuad, kemudian lub. Itu nafsu ketiga. Dan nafsu keempat ada tiga juga. Ya, itu semua ada di luar. Ya, dari nafsu kedua sampai ujungnya. Kedua itu ada dalam diri kita dan di luar juga. Karena kalau kita tidak punya qalbun di dalam, guru tidak bisa membimbing. Jadi harus punya hati dulu. Ya. Dari kalimat dzikra liman kana lahu qalbun. Ya, itu sebuah peringatan bagi mereka yang mempunyai qalbun. Ayat Quran. Ya. Jadi guru hanya bisa memberikan peringatan bagi orang yang mempunyai qalbun. Kalau mempunyai sadrun tidak bisa mendengar, tidak bisa menerima nasihat. Wa al-qasama wa huwa syahid. Ya, dan mereka bisa meminjamkan telinga dan bisa menyaksikan. Nah, ini 3 tahap. Ya. Dan itu 3 tahap ini bisa menerima bimbingan dari sang mursyid. Ya. Liman kana lahu qalbun wa al-qasama wa huwa syahid. Okay. Jadi 3 tahap ini. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini sesuatu yang langka. Jadi, dengarkan baik-baik, dengarkan lagi, ya, agar ada rekaman. Dan disitulah, ini saya berikan poin-poin saja. Ya. Kalau direnungkan, Allah akan bukakan. Ya. Bisa berjilid-jilid bukunya. Ya. Tapi ini poin yang utama yang harus kita, karena inilah psikologi Islam yang sebenarnya. Ya. Yang lain tidak bicarakan begini. Okay. Ini psikologi Islam yang sebenarnya. Jadi pahami dengan benar, pahami siapa diri kita. Kita sudah bahas 2, ya. Ya, yaitu nafsu dan hati. Nanti ada lagi diri kita yang harus kita pahami. Ya. Oke. Nah, ini termasuk sebahagian dari mengenal diri. Ya. Jadi barang siapa sudah benar-benar mengenal diri, sudah mengenal Tuhannya. Ya. Jadi kalau belum ma'rifah. Jadi ma'rifah yang sebenarnya itu mengenal diri kita. Nah, ini sebahagian kecil. Ya. Ya, saya berikan poin-poin utama supaya bisa membuka, ya, gudang ilmu yang sangat luas, ya, dan luar biasa. Ya. Jadi tolong didengarkan lagi nanti supaya Allah bukakan, ya, pemahaman yang mendalam, insya Allah, tentang diri kita, ya, diri kita yang sebenarnya, diri kita yang kita cari-cari. Ya, berarti masih banyak yang belum temukan diri. Ya. Kalau tidak, terjadi banyak perkara. Ya. Pertama jatuh hati. Ya. Karena tertarik pada ini itu jatuh hati. Kemudian patah hati. Ya. Ya. Sudah dikecewakan, ya, patah hati. Kemudian hancur hati. Kemudian mati hati. Hati-hati. Jadi harus hati-hati. Ya, oke, ya, paham. Jadi harus tahu, ya, kedudukan hati kita. Ya. Baik. Ya, kalau nafsu pertama, ya, mana sadrun, ya. Yang kedua masih ada sadrun, berarti bolak-balik antara qalbun sadrun. Ya. Nafsu ketiga qalbun, ya, fuad dan lubuk hati, ya, bahasa Indonesia. Ya, tua dulu paham. Tapi kita sudah kehilangan ilmu itu. Ya, mereka sebutkan lubuk hati. Yang sangat mendalam,
dan memahami ya, apa yang terjadi. Jadi walaupun di sini belum cukup paham, tapi di sini sudah paham. Ya. Karena lubuk hatinya sudah paham. Ya. Kemudian masuk ke nafsu keempat, yaitu ya, yang dinamakan sir, wa akhfa, wa ana. Ya. Yaitu kondisi hati yang harus dirasakan, harus dialami, dan tidak bisa banyak dibicarakan. Jadi kalau sudah mengalami itu harus duduk bersama guru, supaya guru memberikan ilmu berikutnya tanpa bicara. Ya, karena di sini tidak perlu bicara, tapi harus ada. Ya, itu sebenarnya pentingnya duduk bersama guru supaya menghidupkan sir, akhfa dan ana dalam hati seseorang. Okay. Tapi kalau sebelum itu perlukan bimbingan guru juga, itu nafsu ketiga. Itu untuk mempersiapkan. Ya. Itu sebenarnya perlu banyak tafakur, banyak berzikir, banyak menuntut ilmu, banyak beramal, baru bisa tergugah. Ya. Maksudnya menghidupkan hati yang berikutnya. Ya. Dan menghidupkan, kalau sudah tergugah, mulai hidup sir, rahasia hatinya. Nah itu banyak juga yang belum saya bahas. Ya, apa itu sir? Ya, apalagi akhfa, lain lagi. Dan ana lebih sulit lagi. Ya, jadi berarti orang yang bicara tinggi-tinggi itu dia mau langsung melompat ke ana, ya, tapi tidak paham, ya, tahap-tahapnya, akhirnya tersesat. Jadi harus paham tahap demi tahap. Latar kabunna taubakan an taubah, kalian harus naik tingkat demi tingkat. Pemahaman itu harus tingkat demi tingkat. Kalau tidak susah. Ya. Dan seseorang seperti dia tertarik pada syair yang sangat indah. Tapi dia coba menulis, bukan syair namanya. Karena tidak tahu aturan. Ya, munculnya ya, sesuatu yang mengelirukan. Ya, ketika dia baca sendiri pun dia tidak paham. Ya, jadi harus dihidupkan dulu tahap demi tahap. Oke, saya paham ya, insyaallah. Ini sesuatu yang sangat langka dan jangan disia-siakan. Didengarkan lagi dan didengarkan lagi dan didengarkan lagi, supaya nanti insyaallah Allah hidupkan hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa li barakati rasuli ahli baitil Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.